Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita sedang mau makan siang dengan cucu. Dia sedang mengupas telurnya ya, supaya bisa dimakan ya. Agnia pinter ya. Ayo kita ngaji lagi ya. Setelah makan kita ngaji lagi. Oke, silahkan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم Surat Ali Imran ayat 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah untuk semua manusia dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk mempelajari Al-Quran, maka kuncinya adalah niat kita untuk bertakwa. Itulah kunci sukses untuk mempelajari Al-Quran, yaitu kita menjadi orang yang bertakwa, bukan yang lain. Bahkan di surat Yunus ayat 57 ditegaskan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, surat ini atau ayat ini pun menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah pelajaran untuk menyembuhkan penyakit dalam dada serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bersyaratnya adalah harus beriman baru bisa menjadi pelajaran ya, dan rahmat. Surat Al-Imran ayat 7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mustasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mustasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semua dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, yaitu pokok-pokok, mudah dipahami. Dan yang kedua adalah ayat-ayat mustasabihat. Ya, nah disinilah apabila kita tidak memahami, maka kita bisa saja mengikuti yang mustasabihat, ya, dan kita mencari-cari takwilnya. Padahal hanya Allah yang tahu takwilnya. Artinya takwilnya itu sebetulnya ada di Al-Quran juga, lengkap sudah. Ya, jadi Al-Quran itu ada ayatnya dan juga ada takwilnya di sana. Jadi jangan cari di buku-buku lain atau di keterangan-keterangan lainnya. Dan yang tak kalah penting adalah untuk mempelajarinya, manusia harus mempergunakan akalnya.
tanpa menggunakan akalnya, maka tidak akan ada pelajaran yang didapat dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Di surat Ibrahim ayat 52 ini sekali lagi Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah penjelasan yang sejelas-jelasnya bagi manusia. Untuk apa? Agar mereka diberi peringatan dengannya. Jadi peringatannya di dalam Al-Quran ini sudah jelas, sangat jelas. Dan agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Begitu pula Al-Quran ini juga menjelaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Dan yang berikutnya adalah sangat jelas sekali di dalam Al-Quran itu terdapat pelajaran-pelajaran bagi manusia. Namun demikian, di sini kita harus memperhatikan kata orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu harus diusahakan untuk diperoleh atau diambil ya dengan menggunakan akal. Jadi gunakanlah akal kita dalam mempelajari Al-Quran agar dapat pelajarannya. Saat ini mempelajari Al-Quran sudah semakin mudah karena adanya terjemahan Al-Quran ya, yang dapat diperoleh baik dari buku maupun dari dalam aplikasi ya. Mari kita sama-sama membaca surat Ad-Dukhan ayat 58 ya. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa untuk belajar Al-Quran itu sudah dimudahkan dengan Allah ya, oleh Allah itu dan belajar Al-Quran itu sudah dimudahkan, yaitu apa? Dengan adanya terjemahan ya pada setiap bangsa, sehingga setiap bangsa sekarang bisa mempelajarinya dengan seksama ya, dengan perlahan, dengan hati-hati, dan dengan penuh hikmat ya, sehingga pesan-pesan akhlak atau perbuatan-perbuatan baik yang digambarkan oleh Al-Quran bisa dipahami dan bisa ditiru atau bisa ditaati oleh kita semua. Di surat Al-Ankabut ayat 51 dijelaskan bahwa apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Di sini secara tegas Al-Quran sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah kitab yang lengkap ya, kitab yang sempurna, dan sebetulnya sudah mencukupi bagi manusia seluruhnya untuk bertakwa. Jadi untuk bertakwa di sini ditegaskan berkali-kali di dalam ayatnya bahwa cukup dengan Al-Quran saja. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Jadi Al-Quran di surat Yasin 36 ini menjelaskan di ayat 69 ini bahwa Al-Quran ini sudah jelas ya, dan hanya merupakan pelajaran, kitab pelajaran ya, bukan kitab lainnya. Karena
Allah tidak pantas mengajar Nabi Muhammad dengan syair. Ya. Namun Allah mengajar kita semua dengan pelajaran. Untuk itu kita harus menggunakan akal kita dalam membaca Al-Quran, agar semua pelajaran dapat kita terima dan dapat kita amalkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya Al-Quran bisa kita ambil pelajarannya. Nah, di surat Sad, ya, surat ke-38 ayat 29 itu dinyatakan bahwa kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah syaratnya harus dengan akal sehat. Ya. Lalu yang kedua, kita harus menghayati ayat-ayatnya. Tidak bisa ya hanya didengar sekali dua kali liwat saja, tidak bisa. Namun setiap ayat-ayatnya itu harus kita pertanyakan, harus kita uji apakah benar, bagaimana kira-kira isinya yang sebenarnya, apa maksudnya. Dan pada saat kita menghayati, kita harus menggunakan akal sehat kita, tidak dengan adanya akal yang dengki. Misalnya bagaimana untuk menurunkan orang, bagaimana supaya untuk mengalahkan orang, bagaimana supaya membuat orang kapok, atau bagaimana tidak, ya. Jadi harus dengan akal sehat, yaitu akal yang kira-kira bisa membangun kita menjadi orang-orang bertakwa. Dan yang berikutnya adalah di surat Az-Zumar, ya, surat 39 ayat 27. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi untuk mendapatkan pelajaran juga Al-Quran menggunakan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang dikenal oleh manusia, sehingga manusia bisa mengambil pelajaran atau inti daripada pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi selain kita berusaha, sebetulnya Allah juga telah membuat perumpamaan membuat kita lebih ringan, lebih mudah dalam mempelajari Al-Quran tersebut. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, jadi cara Allah untuk memudahkan kita adalah dengan memberi kita peringatan-peringatan. Jadi ayat-ayat yang kita baca, coba kita lihat apakah ini mengandung peringatan bagi kita. Apabila kita lakukan, apakah boleh atau tidak? Apa akibatnya? Begitu juga apabila suatu larangan kita langgar, maka apa akibatnya? Nah, itulah suatu pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Namun ada yang lebih penting lagi daripada itu, yaitu apa? Nih, ada di surat Al-Mudaththir ayat 56. Berbunyi demikian. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampun. Jadi jelas di sini bahwa untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran ada kehendak Allah terlebih dahulu kepada diri kita, yaitu apa? Persyaratan-persyaratannya, ya, sistemnya yang Dia telah buat untuk kita harus kita ikuti terlebih dahulu. Nah, itulah
kehendaknya. Yaitu apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, yang membuat Al-Quran ini, dan Dia yang berhak memberi ampun kepada kita. Jadi salah satu tujuan kita bertakwa adalah mendapatkan ampunannya, mendapatkan anugerahnya yang berupa rahmat, yaitu ampunan dari Allah. Dengan diampuninya kita, maka kita mendapatkan karunia yang paling besar. Jadi di dalam episode ini kita bisa menyimpulkan bahwa pertama, bahwa Al-Quran merupakan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi syarat untuk mempelajari Al-Quran agar efektif, agar bermanfaat untuk manusia atau untuk kita, maka kita harus mempunyai niat untuk bertakwa. Yang kedua, cara membacanya adalah harus dihayati, tidak bisa disambi dengan pekerjaan lain, karena ini harus kita pikirkan, harus kita fokus. Jadi harus kita hayati benar-benar setiap ayat-ayatnya. Dan Al-Quran ini adalah membuat manusia menjadi jelas apa sebetulnya yang sedang terjadi pada dirinya, atau apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi pada dirinya. Nah, itu jelas bagi manusia, serta peringatan-peringatannya juga jelas untuk manusia. Yang berikutnya adalah dalam membaca Al-Quran, maka kita harus perhatikan ada ayat yang muhkamat dan ada yang mustasabihat. Jadi ada ayat-ayat yang pokok-pokok permasalahan atau pokok-pokok pembicaraannya itu jelas bagi kita. Namun ada juga yang masih harus kita perlu apa penjelasannya. Nah, penjelasannya itu hanya Allah yang tahu. Jadi tidak bisa kita cari di kitab lain. Kita harus carinya di dalam Al-Quran itu sendiri. Biasanya nanti kita akan pelajari di episode selanjutnya. Dan yang kelima adalah dalam mempelajari Al-Quran agar berhasil, selain bertakwa, juga harus menggunakan akal yang sehat. Kombinasi keinginan ingin bertakwa dan penggunaan daripada akal sehat ini merupakan kunci yang harus dimiliki oleh setiap manusia apabila ingin mempelajari Al-Quran. Itu saja sebetulnya. Jadi tidak perlu ataupun tidak perlu berlebihan dengan harus belajar ke negara mana gitu ya. Tapi mempelajari Al-Quran dari Al-Quran itu sendiri, maka kita akan memahami apa isi daripada pelajaran yang dikandung oleh Al-Quran. Baik, apabila kita dalam episode ini masih memerlukan informasi mengenai bertakwa, silahkan untuk diikuti di channel ini suatu episode-episode yang berhubungan dengan bertakwa. Silahkan mengikuti.